Obrolan penting tapi santai. Halo semuanya, kita berjumpa di Opsi, obrolan penting tapi santai. Dan ini merupakan episode perdana Wahana Lingkungan Hidup Indonesia bersama saya Putri Ayudya. Di kali ini, season pertama ini, saya mau ngajakin Anda semua untuk membicarakan tentang Undang-Undang Sapu Jagat. Nah, udah lama gak denger kan kita ya, ada kabar apa? Kayaknya nih adem-adem aja, apakah semuanya baik-baik saja? Kayaknya kita harus cek lebih jauh lagi, dan hari ini saya sudah kehadiran dua orang yang luar biasa. Yang satu bisa lihat langsung, yang satu dari layar gitu ya. Tapi tiada jarak dan waktu yang bisa menghalangi kita untuk membicarakan hal-hal yang penting untuk kemaslahatan kita bersama. Nah, kita langsung masuk saja, sekedar merefresh sedikit teman-teman. Kalau Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disingkat dengan UU Ciptaker atau UU CK gitu. Udah disahkan tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020. Terakhir, Kementerian Hukum dan HAM telah mengundangkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja ke dalam lembaran negara Republik Indonesia. Dari 49 aturan turunan dari Omnibus Law tersebut terdiri dari 45 peraturan pemerintah atau PP dan 4 peraturan presiden atau Perpres. Saat memberikan keterangan resmi tanggal 17 Februari yang lalu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly berharap pemberlakuan aturan turunan UU ini bisa secepatnya memulihkan perekonomian nasional. Gimana bisa? Pertanyaannya kan gitu. Oke. Nah, aku tuh kepikiran banget untuk ngebahas ini karena ini kan bulan basah, awal tahun ya. Sebagian dari kita tuh jadi khawatir setiap musim hujan kayak gini nih. Karena ya ketakutannya nyata dan ngegemesin ya sebenarnya ya. Kalau Sapardi Djoko Damono menulis di hujan awal tahun ya, bukan hujan bulan Juni gitu. Ini kayaknya nggak romantis jadinya. Coba aja ini fenomenanya bisa dilihat, ada foto-fotonya nih, sah. Silahkan dilihat fotonya. Ini ada banjir di mana-mana, ya kan? Kalimantan Selatan, Aceh, Jakarta, ibu kota ya, kelelep ya, banyak yang kelelep dan sekarang jadi kelihatan semuanya sadar yang kampul-kampul adalah plastik. Ya, marilah kita berpikir masing-masing ya. Saya kepikiran banget sih bahwa dengan adanya banjir besar seperti ini, apalagi di Kalimantan. Kalimantan yang notabene dulu dibilang bahwa paru-paru bagian dari paru-paru dunia. Ya kan? Tapi saat ini sedih aku tuh. Ini istilah yang digunakan menjelaskan Kalimantan sebagai paru-paru dunia, paru-paru Indonesia. Itu banget menggambarkan fungsi hutan seperti apa. Selain sebagai penghasil oksigen untuk kita bernafas, tentunya juga menangkap air hujan supaya wilayah itu enggak kebanjiran. Tapi sekarang gimana nih? Lahan kita seperti apa nih? Pertanyaannya kenapa? Apa yang terjadi dengan Kalimantan? Kok bisa banjir sebesar itu? Ini yang berikutnya bukan kata saya ya, bukan kataku ya, tapi katanya KLHK. Sebabnya adalah penurunan luas hutan alam di daerah aliran sungai atau Das Barito di Kalimantan Selatan mencapai 62,8%. Sebelumnya juga tim tanggap darurat bencana di Lapan menyebut penyebab banjir terbesar itu adalah berkurangnya hutan primer dan sekunder dalam 10 tahun terakhir di keseluruhan provinsi tersebut. Siapa yang ngambil? Kok bisa jadi kurang gitu? Buat apa? Ini dia grafisnya. Kita lihatlah. Silahkan dibaca dulu teman-teman. Sebagai gambaran kita, semoga bisa merefresh ingatan kita dan memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang cukup menggelitik. And long story short, aku sampai pada, kamu tahu nggak kalau UU Sapu Jagat itu ternyata menghilangkan kewajiban bagi pemerintah untuk memastikan kecukupan kawasan hutan. Oke, kebayang nggak nih kira-kira gimana sih potret lingkungan hidup kita di tahun-tahun mendatang? Ini
jadi wake up call buat kita semua. Itu baru satu pasal ya yang hilang dari UU Sapu Jagat terkait dengan penataan ruang. Ada nggak yang lainnya? Nah, terkait dengan hal itu nggak bisa kalau saya ngobrol sendirian. Karena ini kan kegelisahan ini ya, Rabi, rakyat biasa gitu akan hal ini. Tapi harus banget ngajakin yang sudah hadir, meskipun hadirnya daring ya Prof ya. Hai Prof, suara saya terdengarkah Prof? Yo, wah mantap. Terima kasih Prof. Profesor Haryadi Kartodiharjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Dan saya juga kehadiran satu lagi. Hai Mbak. Halo Mbak Putri. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Mbak Asfinawati, yang kayaknya dari zaman dulu sampai sekarang mentalitas baja ya. Banyak sekali masalah yang dengan berani diwakili oleh Mbak Asvin, ini luar biasa. Terima kasih sudah hadir hari ini. Saya minta izin dulu Mbak Asvin, saya mau ke Prof. Haka dulu ya. Ahli dulu. Oke, Prof. Haka, saya langsung aja. Saya pengen minta pendapatnya Prof. Haka tentang yang sudah kita bahas secara singkat tadi. Kita semua tahu bahwa secara ekologis bencana itu nggak pernah ada faktor tunggal gitu ya. Apakah itu curah hujan, apakah itu tutupan hutan, ya pasti terakumulasi seperti itu. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa lihat jelas kalau melihat perbandingan antara banjir di Kalsel kemarin dengan yang sekarang masih banjir nih teman-teman di Jakarta dan sekitarnya toh, gitu ya, masih kebanjiran juga gitu. Nah, walaupun hal yang sama yaitu semua pihak selalu memikirkan segala sesuatu itu dalam jangka pendek, gitu ya, karena memang ada sifat begini. Kalau toh hutan alam primer gitu ya atau hutan lindung dirusak sekarang itu akibatnya bukan tahun depan gitu, tapi bisa 5 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi. Nah, orang susah juga dimintai pertanggungjawaban, gitu ya. Maka di dalam undang-undang itu ada istilah sebenarnya prinsip kehati-hatian, gitu ya. Itu ada itu konteks seperti itu. Nah, kalau tadi dibicarakan soal hutan primer di kasus Kalsel, sebetulnya Kalsel sendiri sebenarnya sudah minim sekali ya hutan primernya itu, gitu ya. Kalau kita lihat proses-proses yang ada itu, tentu juga ada faktor curah hujan yang pertama kali justru menjadi sesuatu yang seolah-olah bukan persoalan manusia gitu. Tetapi kita juga lihat di lokasi-lokasi di mengalir itu sudah menjadi suatu daratan yang dangkal dan keras, kira-kira gitulah kalau gampangnya secara umum gitu ya. Dan itu bisa oleh tambang, bisa oleh kebun segala macam, sehingga konstruksinya tanah itu nggak bisa lagi menyerap air yang seharusnya bisa. Jadi kalau kita lihat di DKI Jakarta ya, teman-teman tahu berapa persen yang sudah jadi beton, termasuk juga aspal gitu ya. Berapa persen tanah yang harusnya terserap itu nggak terserap lagi. Istilah orang teknis itu air limpasan. Nah, semakin banyak air limpasannya ya pasti banjir gitu. Kira-kira gitu. Nah, kalau masuknya ke Undang-Undang Cipta Kerja, saya melihat selalu langsung ke tata ruang ya, karena tata ruang di undang-undang itu ya, terutama kalau teman-teman sudah membaca PP 43 2021 ya, yang baru keluar kemarin, itu normatif saja, ya administrasi lah, biasa kewenangan-kewenangan atau apa gitu. Nah, sebenarnya bukan PP 21 ya, sorry, tetapi PP 43 yang terkait dengan penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang. Ya, karena kalau kita lihat gitu ya, yang idealnya kan tata ruang itu disusun berdasarkan daya dukung dan daya tampung. Ya, penyusunan itu sendiri bisa meleset, bisa ternyata tata ruang disahkan nggak sesuai itu gitu ya. Pengalaman saya dengan teman-teman Walhi, jikalau hari di Riau, kita menggugat Perda 10 2018 yang harusnya ada kawasan lindung 2,3 juta, itu hanya disisakan 21.000,
gitu ya. Kayak gitu-gitu tuh yang terjadi. Tapi itu sudah disahkan gitu. Nah, ketika proses itu terjadi, ya seperti ini. Jadi memang legalitasnya itu memang kalau dilihat dari sisi legalitas legal gitu, tapi isinya itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud gitu. Nah, itu nanti kita bisa cermati lebih jauh apakah undang-undang dan permen tata ruang kira-kira gitu ya, untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi lagi gitu. Nah, kita nanti bisa ke proses detailnya lah dari sana. Terima kasih Prof. Saya akan bergerak ke Mbak Aswin dulu ya. Kelihatannya kalau udah ngomongin peraturan, ini penting banget untuk langsung kembali ke ahlinya ya. Memang hilang 30% di undang-undang, tapi kata Pak Haryadi dia ada di aturan turunan-turunannya. Tapi itu kalau dari kacamata orang hukum, berarti kekuatan mengikatnya tergantung siapa yang lagi memerintah, dia mudah diganti kan. Kalau undang-undang kenapa dia lebih tinggi daripada PP? Ya karena dia harus dibuat bersama DPR, dilihat semua rakyat. Tapi kalau PP pada intinya ya karena cuma tinggal menurunkan harusnya gitu, ya dia bisa dibikin oleh pemerintah. Nah itu sebetulnya di undang-undang yang baru ini akan ada 416 yang diatur dalam PP, 16 dengan PP. Jadi kalau 400 dalam itu dia bisa digabung. Jadi PP aja tuh udah ada sekitar 532 ya, tapi yang harus dengan PP sendiri-sendiri itu 16, yang cuma dalam PP 416. Perpresnya 8, 2 dalam peraturan Menteri Keuangan dan 5 dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi kalau kita baca Undang-Undang Sapu Jagat ini sebetulnya dia juga membuat sapu jagat aturan apa aja bisa terjadi dengan aturan-aturan turunan ini. Gitu. Jadi saya paham bagaimana Pak Haryadi harus menjelaskan demikian kesana kemari karena memang nggak bisa kita langsung jawab dengan undang-undang ini. Artinya nggak jelas. Dan artinya kalau nggak jelas, semua bisa terjadi, semua lebih mudah. Kalau orang hukum kan begitu. Semakin ketat, pelanggaran akan makin sulit. Makin longgar, makin mudah. Nah soal kemudian ini ya, sekarang kan rezimnya itu menjadi nanti administratif gitu. Administratif yang dikedepankan itu bukan sanksi pidana. Tapi kalau ada pelanggaran-pelanggaran dia akan ya sanksi pidana. Nah kalau menurut kacamata kami orang hukum maka orang kena sanksi itu bukan karena berat ringannya, tapi karena mampu membayar. Iya kan? Karena iya gitu. Nah itu jadi bias nanti perusahaan besar bisa membuat kerusakan lingkungan yang parah, tapi dia mampu bayar. Ya dia nggak kena sanksi pidana. Selama bisa dipenuhi sanksinya, boleh terus dilakukan seolah-olah gitu ya. Betul, karena sanksi administrasinya khususnya adalah denda. Gitu. Kalau dia dicabut izinnya itu kan akan menakutkan, tapi ini kan yang lebih banyak adalah denda. Terus tadi soal bencana lagi ya, soal bencana itu misalnya, makanya saya bilang tadi kita harus lihat pasal-pasal klaster-klaster lain, misalnya untuk pertanian itu kan bagaimanapun kan akan menyimpan air juga ya daripada beton atau aspal. Nah itu kalau dia akan digunakan untuk proyek strategis nasional, dia bisa dialihfungsikan gitu. Nah ketika dia dialihfungsikan, terus di situ terjadi bencana alam, maka ada 2 syarat yang boleh tidak dipenuhi. Jadi jadi misalnya gini, sederhananya pemerintah mau bikin infrastruktur, mau bikin jembatan atau jalan di tempat lahan pertanian. Kemudian karena itu untuk proyek strategis nasional, untuk kepentingan umum, boleh gitu. Kemudian setelah lagi dibangun kena bencana. Nah dia bisa dipindahin tanpa melakukan kelayakan strategis. Artinya udah bencana, nanti dipindahin ke situ nggak pakai kelayakan strategis, mungkin itu daerah bencana yang lain. Waduh. Gitu ya. Nah jadi memang pasal-pasal ini saling terkait. Kalau kita tadi ngomongin hutan, kaitannya dengan bencana, ada ancaman bencana di pasal yang lainnya, gitu. Terus kemudian dengan izin lingkungan yang dipermudah, misalnya kalau itu hanya untuk seluas 5 hektar, gitu, maka dia tidak perlu AMDAL, asal syarat-syarat yang administratifnya sudah dipenuhi. Nah, saya suka ngetes nih kalau ada undang-undang ini, coba kita kasih lihat ke orang yang bukan orang hukum. Yang kadang-kadang seringkali nalarnya lebih jalan gitu ya. Terus dia bilang, oh ya udah bikin aja sebelum 5 hektar tapi ada 100.
udah hampir 500 hektar. Saya pikir benar juga ya. Wow. Gitu. Dan itu kalau misalnya di satu daerah ada perusahaan memecah dirinya gitu ya menjadi 100, kalau ada 30 kabupaten udah berapa hektar? Ya, jadi ini kan serius ya. Iya. Jadi kan kita ngelihat ini bukan cuma pasal 1 ini atau cuma satu perbuatan, tapi dia bisa ratusan perbuatan di bawah 5 hektar. Akhirnya jadi ratusan hektar juga atau ribuan hektar. Oke, apakah berarti dalam pasal ini celahnya jadi banyak banget sebenarnya? Betul banget. Boleh nggak sih di-highlight yang mana pasalnya? Tadi itu ya, yang jadi intinya begini, kalau kita mau, karena banyak ya, kata kuncinya sebetulnya yang paling inti adalah proyek strategis nasional. Oke. Misalnya nih di pasal 44 yang klaster lahan pertanian yang saya sebut tadi, dalam hal untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional, lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan. Terus tadi kalau dia kemudian dialihfungsikan kena bencana, maka dia tidak perlu dilakukan kajian kelayakan strategis. Gitu. Jadi kalau kita baca ayat 1, 2, 3, itu kesannya keren. Oh, dilakukan kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikannya. Tapi begitu kita baca ayat 4-nya, kalau terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan huruf A dan B tidak diberlakukan. Apa syarat A? Kajian kelayakan strategis, dan B, rencana alih fungsi lahan. Jadi nggak perlu ada rencana alih fungsi lahan. Nah, kita harus dengerin. Tanya juga nih, saya nggak terlalu paham sebetulnya ke Pak Haryadi. Kalau nggak ada kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi lahan itu risikonya seberapa parah sih gitu ya? Oke, berarti langsung ya, Prof. Haka boleh langsung dijawab nih kelihatannya. Kalau misalnya, iya dong, kita pas banget nih kalau misalnya tidak ada tes dulu untuk kelayakan lahan. Aduh, ini resikonya seberapa besar sebenarnya, Prof? Ya sebenarnya begini, hampir saya misalnya tadi kalau nggak salah Mbak, tadi dibicarakan soal perubahan sawah ya. Katakanlah misalnya kalau teman-teman pendengar itu yang orang kota gitu ya, kita membayangkan kayaknya bagus deh sawah di sebelah situ tuh kalau jadi mall, gitu kan? Ya, lalu daripada cuman air kayak gitu tuh kita bisa beramai-ramai ke mall segala macam. Nah, tinjauannya itu selalu material dan ekonomi. Padahal sawah itu mempunyai peran menyerap air seperti tadi Mbak Asvin katakan. Pertanyaannya adalah berapa duit sebetulnya kemampuan alam menyerap air itu yang harus dihitung, tetapi dibuang itu, nggak dihitung sama sekali. Sehingga kelihatannya, nanti akan ada pajak dari mall sekian miliar gitu. Itu sebetulnya bohong itu. Karena nggak pernah dikurangi oleh manfaat serapan air yang dilakukan oleh sawah. Yang gratis itu sebetulnya untuk kita semua gitu. Jadi ada sebuah kalkulasi yang aneh menurut saya. Gitu ya. Udah aneh, nggak etis lagi. Jadi ada etika tanah namanya ya. Kalau belajar di IPB itu diajari etika tanah. Etika tanah itu jangan dieksploitasi kayak gitu. Daya kayak daya dukung, daya tampung begitu, gitu ya. Kalau dibebani terus-menerus, dipupuk aja pakai pupuk kimia, ya akhirnya tanah itu kayak batu gitu. Gitu ya, banyak sekali sawah-sawah yang kayak gitu, jadi harus dipelihara sesuai dengan itu. Nah, KLHS yang dibicarakan tadi ya, kajian lingkungan hidup strategis itu, sebetulnya kalau bahasanya sih mainstreaming lingkungan hidup, hal-hal yang secara sendiri kayak ekonomi, kasus di mall seperti tadi itu diimbangi dengan gitu ya perhatian terhadap lingkungan. Tentu lingkungan bukan hanya fisik seperti tadi ya, ada lingkungan rusaknya sosial budaya, ada macam-macam kayak gitu ya. KLHS itu jangan keberadaan dokumen dianggap legal gitu, padahal nggak dipakai juga, gitu ya. Banyak sekali kayak gitu ya. Itu kan harus KRP-nya istilahnya itu kebijakan, rencana, program. Itu bisa diperbaiki, gitu ya. Kebijakan, rencana, program apa saja tadi ya, antara lain termasuk tata ruang, itu diperbaiki dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis. Tetapi yang terjadi itu adalah dicontreng, sudah ada KLHS-nya sudah contreng lewat, padahal nggak dipakai itu.
Itu banyak sekali begitu. Jadi undang-undang ini kalau kita bahas lebih lanjut hubungannya dengan kenyataan, itu sangat terkait juga dengan kelembagaan. Undang-undang itu kan nggak bisa berjalan sendiri, ya dibaca oleh pelaku-pelakunya gitu. Nah persoalannya sebenarnya kita juga tidak membahas bagaimana misalnya kapasitas Pemda, kapasitas pemerintah menjalankan undang-undang ini gitu. Ya, padahal itu juga sangat penting nantinya kalau kita lihat hubungkan dengan kenyataan langsung lah ya, mau banjir, mau longsor, mau apa gitu. Nah itu harus juga lihat kelembagaannya. Saya kira begitu Mbak. Oke. Baik, terima kasih Prof. Satu lagi Prof, sebelum saya ke Mbak Asvin nih, kan tadi kita sudah tahu bahwa memang ada pasal yang dihapuskan gitu. Ada korelasinya nggak sih sebenarnya Prof dengan kebutuhan untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini? Dampaknya apa sebenarnya nanti ke teman-teman, ke lapangan kerja, ke banyaknya variasi kerjaan yang akan mungkin timbul dengan harus dihapusnya pasal itu? Ketika kita melihat Cipta Kerja lalu larinya ke 70 sekian undang-undang sampai ke persoalan-persoalan kecukupan hutan aja dipersoalkan yang 30% segala macam, itu kadang-kadang begini, relevansinya apa ya? Relevansinya apa? Kok sampai ke situ gitu? Bukankah kalau kita lihat studi-studi internasional bahkan gitu ya, persoalan-persoalan hambatan investasi itu korupsi kok yang menyebabkan layanan publik terhadap pelayanan perizinan kok di situ adanya suap, peras dan seterusnya, dan sudah dibuktikan di riset-riset terakhir ya tahun 2020 kemarin bagaimana sendiri mengakui itu dengan 640 responden gitu ya, mengakui itu bahwa persoalannya bukan di teks peraturan, tapi bagaimana itu dilaksanakan dengan suap, dengan peras, segala macam. Kalau nggak melayani itu ya nggak dapat sesuatu. Kan sebetulnya agak salah alamat menurut saya. Kalau sampai ke 30% dipersoalkan, ya terus regulasi-regulasi lingkungan hidup dilemahkan. Ya emangnya kalau jadi lemah itu pelaksanaannya lebih mudah? Yang enggak lah, gitu. Coba tanya pengusaha, aku sudah survei soalnya itu. Teman-teman tuh malah, saya menghadapi orang yang sama mas, mejanya sama mas, bagaimana saya bisa mengelas itu? Uang bulan depan, 2 bulan, 3 bulan juga ketemu dia lagi. Kayak gitu-gitu tuh pertanyaan jawabannya itu. Ya, ini sosiologis memang bukan hukum ya. Sosiologis yang berjalan di lapangan gitu ya, kayak gitu. Nah, maksud saya lagi-lagi sebenarnya cermat sedikit nanti, jangan-jangan kita semua kecewa ya, sudah dipotongin sana sini pasalnya gitu, kok nggak ada hasilnya ya, gitu. Jangan-jangan kayak nggak ada antisipasi gitu. Padahal bagi saya yang biasa studi tata kelola korupsi segala macam, ini akan terjadi seperti itu gitu. Kalau perhatian terhadap bersih-bersih persoalan birokrasinya nggak dilakukan. Itu Mbak kalau saya. Baik, terima kasih Prof. Nah, ini kalau kita bicara soal, tadi Prof bilang ada etika tanah, Mas Asvin. Sebenarnya kalau persoalan hukum nih menentukan, itu sebenarnya gimana sih? Nah, kalau kita lihat, saya ngambil kata kunci tadi dari Pak Haryadi soal tekanan publik tadi gitu ya, secara sosiologis. Nah, sebetulnya undang-undang ini justru menghilangkan tekanan publik itu, karena misalnya Komite Penilai AMDAL sekarang kan tidak lagi melibatkan masyarakat umum atau pegiat lingkungan, organisasi begitu. Dia hanya dilokalisir ke masyarakat di sekitar tempat itu. Padahal kalau kita logika aja ya, kalau ada laut tercemar, apakah hanya orang di sekitar pantai laut itu yang akan terkena akibatnya atau keseluruhannya? Tentu saja kita tahu pasti tidak hanya di situ. Karena itu negara-negara di dunia itu ribut sekali bikin pertemuan-pertemuan untuk perubahan iklim ya, karena mereka tadi kalau dari pengantarnya Mbak Putri bilang Kalimantan itu salah satu penyangga paru-paru dunia gitu ya. Ya dia tahu dia akan mempengaruhi beberapa batang pohon yang ditebang di Kalimantan akan mempengaruhi iklim di Eropa. Pencemaran air di sebuah bagian laut Pasifik ya akan mempengaruhi yang lain gitu. Jadi aneh sekali kalau undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini melokalisir orang yang bisa ikut menilai AMDAL itu hanya yang daerah di masyarakat yang ada di sekitar situ. Itu sebetulnya persis bertolak belakang dengan yang dikata Pak Haryadi, memperkecil
keterlibatan publik. Nah, tadi kalau soal kemudian bagaimana nih dampaknya gitu ya. Saya senang sekali nih kita bisa ngelihat kaitannya. Misalnya tadi kan lahan pertanian udah dikurangin nih, sangat bisa kemungkinan dikurangi. Terus kita makan dari mana berarti pangannya? Jangan khawatir. Undang-Undang Sapu Jagad sudah memikirkan, yaitu apa? Dari impor. Nah, jadi kalau di undang-undang yang lama ada larangan impor dan ada sanksi pidana buat orang yang melanggar impor itu. Apa itu aturannya? Yaitu impor pangan itu cuma boleh kalau cadangan dalam negeri dan pangan dalam negeri dan cadangannya kurang. Itu dihapus. Sekarang mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri termasuk impor dan sanksi pidananya dihapus. Jadi dia sudah memikirkan, ya meskipun itu sedikit-sedikit. Oke, kita bangun jalan, kita bangun pabrik ini, terus makan dari mana? Impor aja gitu. Nanti toh yang pengimpor dapat uang lagi dari rente impor itu. Jangan lupa ada ada korupsi 5.000 ya waktu itu untuk daging impor daging sapi, untuk bawang. Jadi sebenarnya bakso yang kita makan tuh lebih murah. Nanti ini akan lebih parah yang kayak gitu-gitu. Belum dengan omnibus. Benar. Kasusnya. Betul. Jadi kita akan kehilangan pangan, kekurangan pangan tergantung dari impor. Dan soal air kemungkinan makin rusak, udara bertambah buruk karena paru-parunya hilang, hutannya berkurang, begitu ya. Wah, ini belum termasuk identitas kita loh. Ini negara agraris mau dikemanain ini? Betul. Ini kita berubah loh ini kalau jadi nanti negara beton. Kalau semuanya dipakai buat bangunan. Takutnya negara impor karena kita peniti jepit rambut juga impor kan? Bener loh. Ada made in apa gitu. Ini bahaya dari material dan non material semuanya kayaknya impor. Aduh, negara kita tuh masyarakat juga antara kepo sama mudah menerima masukan yang lainnya. Ini bahaya banget. Untuk membuat peraturan-peraturan yang baru sebenarnya ada nggak sih yang dipertimbangkan? Kayak tadi diomongin bahwa penerima manfaat itu kan bukan hanya teman-teman yang di daerah lokal saja, tapi sesungguhnya kan stakeholder dari mana aja. Betul. Nah, sebenarnya sejauh apa stakeholder yang bisa diperhitungkan kalau tidak dituliskan di dalam undang-undang? Jadi memang undang-undang ini justru membatasi stakeholder itu dengan sadar. Gitu. Apa-apa yang ada di undang-undang lingkungan hidup yang tadinya sudah baik itu dipersempit sehingga keterlibatannya berkurang. Terus juga sebetulnya ini sudah terlihat kan sejak awal keterlibatannya publik juga nggak bisa banyak. Kewenangan daerah akan banyak sekali diambil ke pusat, diambil oleh pusat. Dan itu artinya partisipasi masyarakat kan akan makin sulit. Coba bayangkan kalau tadinya ada di Goa sana gitu ya, atau di Halmahera. Kalau yang menentukan izinnya masyarakat, pemerintah di sekitarnya, dia mau protes deket. Begitu izinnya atau kebijakan-kebijakannya ada di Jakarta ini, bagaimana caranya dia dari Goa Halmahera ke sini, dari Papua Barat ke sini? Itu kan akan memperlebar jarak antara pengambil keputusan dengan yang akan terkena dampaknya. Betul. Belum lagi kan banyak yang diambil justru daerah-daerah yang outback ya, yang masih asri dan jauh dari mana-mana gitu. Yang belum tersentuh bahkan untuk fight aja sulit nih gitu karena akses terhadap pengetahuannya, akses terhadap informasinya, ujuk-ujuk udah datang aja tuh alat gitu kan, alat berat di lokasi. Nah ini kayaknya akan menjadi pertimbangan kita bersama dan juga awareness untuk saling nyolek nih tetangga dan saudara-saudara yang ada di tempat jauh. Apa yang terjadi di tempat kamu saat ini? Gitu kayak kita harus saling tanya-tanyaan supaya aware terus ya. Jadinya sebenarnya jadi menurut dirimu worth it atau tidak, Mbak Asvin? Bahwa adanya pasal yang dihilangkan itu atau adanya perubahan yang cukup banyak ya sebenarnya. Di sini. Jadi sebetulnya menurut saya alasan-alasan pembentukannya itu bukan apa yang disampaikan secara verbal. Kan alasannya itu ada hiperregulasi. Karena kebanyakan aturan. Katanya karena Indonesia kebanyakan aturan maka investor males gitu kan katanya. Tapi kalau kita lihat tadi ada 416 dalam PP, 16 dengan PP ini bukannya hiperregulasi yang lain gitu. Dan kalau kita lihat hiperregulasi, kebanyakan regulasi itu ada di Perpres, ada di Permen, ada di PP, itu kan kewenangan presiden.
ngapain malah ngubah undang-undangnya, gitu. Terus kalau soal investasi, katanya ini untuk mendatangkan investasi, tapi ada 30-an lebih investor protes dengan hilangnya skema-skema lingkungan ya, karena mereka sadar bahwa selain mereka butuh uang, mereka butuh makan dan butuh udara segar, bersih supaya tetap sehat, gitu. Dari investor kredibel dari luar negeri, gitu. Jadi saya merasa pada akhirnya kalau kita membaca itu, kita kaitkan satu klaster dengan klaster lain, akan makin jelas buat kita bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah agar ada orang-orang tertentu, bukan seluruh pengusaha juga, tapi hanya pengusaha-pengusaha tertentu yang mungkin dekat dengan kekuasaan bisa berusaha dengan mudah, resiko kurang. Jadi semua yang biasanya terjadi pelanggaran hukum itu udah diputihkan dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, gitu. Dan ini saya dengar ini bukan hanya analisis kami gitu ya, tapi masyarakat juga yang kemudian kita baca bersama-sama undang-undang, dia bilang, loh itu kan yang biasanya pelanggaran yang terjadi, kok sekarang jadi pasal di Omnibus Cipta Kerja. Gitu. Jadi kayak dikasih jalan ya? Betul. Seolah-olah ya. Ini berarti akan ada tercipta lapangan pekerjaan baru nggak nih dengan adanya peraturan yang baru ini? Akan seperti apa sih sebenarnya? Karena saya bayangin kalau bisnismen tentunya kita pengen bikin usaha bukan cuma buat 5 tahun gitu ya. Kita malah pengennya sustain gitu kan. Tentunya sustain ini nggak cuma bisa dari iklim bisnisnya aja, tapi juga alamnya di mana kita harus bertempat tinggal gitu. Iya. Aku setuju banget tadi yang Mbak Aswin bilang soalnya kita butuh bernafas dengan lega juga kita ya. Betul. Kayak misalnya kalau tadi pertanyaan pekerjaannya jadi penting ya. Lagi-lagi dia semua satu kesatuan. Tadi misalnya impor pangan itu tadi. Impor pangan yang akan kena akibatnya tentu saja pertanian kecil kan. Gitu. Sekarang aja harga jeruk Pontianak udah kalah dari jeruk Mandarin, apel Malang udah bisa kalah dari apel New Zealand gitu, harganya beda-beda tipis gitu. Nah, dia akan tersingkir. Kalau dia tersingkir, maka kan sebetulnya orang-orang yang bekerja sebagai buruh pertanian kecil itu akan kehilangan pekerjaan ya. Gitu. Belum lagi semua yang impor itu punya kecenderungan menggunakan pengawet, dia menjadi lebih tidak sehat. Jadi ini sebuah siklus yang mungkin nggak kita rasakan dalam 1-2 hari atau 1-2 bulan seperti kata Pak Haryadi. Tapi kalau ini menjadi berpuluh-puluh tahun, efeknya akan sangat mengerikan. Apalagi kalau kita lihat kaitkan dengan perempuan ya, yang nggak banyak diomongin, bahwa perempuan lebih rentan dengan segala macam pestisida itu, dan lain-lain. Dan perempuanlah yang utamanya bekerja menjadi buruh tani di sektor-sektor pertanian kecil itu ya. Gitu. Aduh, ini persoalannya berarti sekarang kan udah sah nih. Udah disahkan, udah ketok palu gitu. Malah PP Perpresnya sudah diundangkan gitu ya. Jadi pertanyaannya untuk Prof. Haka dan Mbak Aswin tinggal satu. Then what? What now? Apa selanjutnya? Ini mau Prof. Haka dulu yang jawab boleh, mau Mbak Aswin. Oh udah, urut umur Prof. Yang ahli dulu. Oke. Kalau sudah terjadi seperti ini, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk merespon kejadian ini? Saya speechless. Kalau udah begini, kita harus gimana nih Prof? Untuk bisa dalam tanda kutip sama-sama melindungi tempat kita berpijak lah. Saya kira gini ya, ada dua hal. Yang satu, kita belum selesai membahas hukum ini ketika kita tidak membahas kelembagaan. Seperti tadi saya sampaikan ya. Jadi sebenarnya mengambil kesimpulannya kita tahu gitu ya. Ternyata kita tahu pasal-pasal itu kayak gitu. Lalu mestinya sih bisa ditangani dengan cara ini. Nah, cara ini yang nggak tahu karena itu banyak sekali unsur-unsur kelembagaan negara seperti apa berprosesnya, gitu ya. Nah, tetapi pengamatan saya yang saya lihat gapnya luar biasa loh antara sektor itu dengan daerah. Sebenarnya khusus kalau kita lihat perizinan. Saya dengan teman-teman di Papua Barat misalnya ada 7 kabupaten di sana dengan baru 24 perizinan sawit ya. Itu aja bukan hanya bisa mengawasi ya, tetapi administrasinya aja luar biasa gitu ya. Jadi misalnya ada satu nomor yang sama persis untuk 2 perusahaan.
Itu kan soal pencatatan tuh, gitu ya. Ada kayak gitu. Ada yang IUP-nya sudah habis diteruskan, gitu ya. Nggak disuruh berhenti terus ngurus lagi. Jadi ada unsur-unsur gitu. Nah, saya melihat ada yang lubang di kelembagaan itu gini. Kenapa ya orang yang nggak bisa ngawasi, kapasitasnya itu rendah untuk mengawasi, diperbolehkan memberikan izin? Ya harusnya kan izin itu kan sebenarnya barang halal dari sesuatu yang haram, gitu ya. Kalau teman-teman hukum itu ngasih tahu enak itu, gampang itu ya. Semua itu haram kecuali ada izinnya, dari halal kan gitu. Nah ini nggak bisa mengawasi, tapi terus-menerus memberikan izin. Nah yang seperti itu nggak ada di undang-undang, gitu ya. Ya itu kan norma bagaimana sebetulnya undang-undang dijalankan, sudah ke sana itu sudah. Nah saya melihat gitu. Nah ketika tren seperti itu nggak dibiarkan kayak gitu dan pemerintah kelihatannya masih memasarkan ini dalam bunyi-bunyi pasalnya saja gitu ya, tanpa melihat fakta di lapangan seperti tadi, maka saya melihat sangat mengkhawatirkan sebetulnya kondisinya gitu. Justru istilahnya itu apa knowledge sharing gitu ya. Pastilah saya tidak tahu ilmu hukum gitu ya, tetapi ada jagoannya hukum yang sedang bicara di sini gitu ya. Nah itu sharing. Saya bisa memberikan etika hutan misalnya gitu dari forest management, saya bisa sharing. Nah dalam konstelasi itu kita mempunyai kapasitas ya untuk bisa lebih mengimbangi arus tadi gitu. Ya karena ini sifatnya itu multi level, juga istilahnya itu transdisiplin, nggak bisa menggunakan satu ilmu saja gitu ya, banyak. Nah hal-hal seperti itu yang diharapkan, termasuk juga generasi muda saya kira harus mulai tahu. Saya kira begitu saja. Terima kasih. Terima kasih Prof. Wah ini garis bawah soal perizinan, nanti saya kasih cuplikannya ya. Mbak Asmin gimana? Dirimu apa yang bisa kita lakukan Mbak untuk mengatasi apa yang mungkin terjadi di depan? Ya, pertama kita harus memperbanyak hal-hal seperti ini ya. Menyebarkan apa sih yang akan terjadi kalau kita merujuk pada normanya. Betul sekali tadi Pak Haryadi mengatakan bahwa pada pelaksanaannya umumnya norma hukum itu bisa lebih jelek gitu ya. Nah tapi kalau normanya aja udah jelek, lebih jeleknya lagi mau semana lagi gitu kan. Nah jadi kita perlu menyebarluaskan ini tentunya dengan bahasa yang sesuai dengan siapa yang mau kita sebarkan dan tema-tema yang sesuai gitu. Nah yang kedua, selemah-lemahnya langkah kedua itu adalah kita mengumpulkan dampak-dampak pelaksanaannya. Sehingga nanti kita bisa setelah setahun kita bisa melakukan evaluasi, kita bisa mengatakan karena Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan pergantian tanah masyarakat yang mau diambil untuk program strategis nasional atau kepentingan pengadaan umum harus disesuaikan dengan masalah inflasi, kemampuan negara. Akibatnya semua jadi rugi, ganti rugi, nggak bisa punya tanah lagi misalnya begitu ya. Nah jadi kita perlu mengumpulkan dan itu perlu berbagai sektor. Karena meskipun dia memang saling berhubungan, tapi buat saya kalau kita harus mengumpulkan banyak sektor sekaligus meminta masyarakat itu mungkin akan kesulitan ya. Jadi mungkin kita bisa minta nelayan mendata apa sih dampak Omnibus Law untuk mereka dan seterusnya. Nah tentu saja sesudah itu kita perlu menyebarluaskan lagi dampak-dampak itu supaya mantra-mantra negara ketika membentuk Undang-Undang Sapu Jagad ini bisa terpatahkan gitu, karena mantra itu ternyata tidak seperti kenyataannya gitu. Itu hanya untuk menyihir kita gitu. Tapi kan kalau sekarang kita baru bisa melihat sebetulnya kalau dari hukum itu gampang kok. Apa yang akan terjadi itu bisa diprediksi dari normanya gitu. Meskipun pasti akan ada perbedaan, lebih baik atau lebih buruk tergantung pelaksananya. Tapi akan lebih kuat lagi kalau nanti setelah pelaksanaan kita bisa menunjukkan bukti-buktinya. Jadi semua masyarakat penting banget mencatat satu kejadian saja itu udah memberikan makna besar sekali. Karena kalau kita gabungkan dengan ratusan ribu kejadian lainnya udah menjadi banyak sekali. Oke, baik. Boleh nggak sih Kika dikasih tahu mencatatnya dengan cara apa? Apakah boleh nyatatnya kayak jurnal gitu di hari?
Apakah boleh nanti teman-teman mencatatnya dengan foto, dengan video, atau dengan apa sih sebenarnya pencatatan yang bisa jadi sah di mata hukum? Ya, keren sekali tadi usul-usul Mbak Putri. Jadi dia bisa membuat cerita puisi ya, karena itu biasanya akan lebih mengena ya, karena itu menggambarkan tidak hanya fakta-faktanya, tapi juga situasi psikologis akibatnya, emosinya dapat. Nah juga perlu kalau ada bisa bikin video, foto itu akan lebih kuat lagi. Kalau ada yang bisa menuliskannya berdasarkan 5W1H gitu ya, di mana tempatnya, kapan kejadiannya, apa akibatnya, berapa orang yang terkena dampaknya, berapa desa, berapa luas lahan yang terkena, itu akan lebih bagus juga. Oke, baik. Kita sudah punya nih ternyata hasil yang bisa praktikal, bisa dilakukan oleh siapa saja. Cara yang mudah untuk membuat lingkungan kita lebih terjaga nih teman-teman. Mulai dari cara yang paling kecil, cara yang paling sederhana, sampai dengan di level kebijakan. Dan juga tadi saya ingin menggarisbawahi bahwa Profesor Haka sempat mengatakan tentang izin. Nah, persoalan izin nanti kita nanya ke episode 2. Betul teman-teman? Wah kurang rame nih. Betul nggak? Oke. Malu-malu ya, masih semuanya yang rame kita aja, nggak apa-apa. Udah, oke. Baik, sekali lagi teman-teman jangan ragu untuk berkolaborasi. Kelihatannya ini nggak akan bisa terjadi, tidak bisa tercapai perlindungan yang mumpuni, yang menenangkan gitu ya. Kalau zaman sekarang kan ada istilah mindfulness gitu ya. Semuanya aware terhadap kesejahteraan bersama, dan untuk itu kita butuh bantuan kamu untuk terus mengupdate kita dan juga mendapatkan update dari kita. Ya, seperti katanya Profesor Haka, sharing knowledge itu penting banget untuk kita sama-sama tahu apa yang sedang terjadi saat ini dan apa yang bisa kita bagikan, kita kerjakan bersama-sama. Pun bahwa usaha yang kita lakukan tidak bisa terjadi tanpa bukti-bukti yang nyata. Nggak bisa omong doang nih dari berbagai pihak ya, nggak boleh protes aja, tapi harus ada buktinya. Dan untuk itu marilah kita sama-sama membuka mata dan membuka diri untuk membuat catatan yang baik yang kemudian bisa menjadi bahan untuk kita terus meningkatkan kesadaran kita akan lingkungan hidup. Untuk itu saya ingin bilang terima kasih banyak untuk Profesor Haka, Profesor Haryadi, terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Sama-sama, makasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga. Dan kita sampai di ujungnya opsi nih, obrolan penting tapi santai dari Walhi. Dan untuk itu teman-teman mau komen boleh langsung aja komen di bawah. Mau DM langsung ke IG-nya Walhi silahkan. Kita butuh banyak masukan dari kamu dan usulan topik-topik menarik yang bisa kita bahas sama-sama. Dan sekali lagi kita tunggu kamu di episode kedua. Kita ngomongin soal rezim perizinan nih. Ya. Saya nggak janjian tapi udah disebutin sama Profesor Haka. Berarti terbukti bahwa ini penting. Kita akan membicarakan sedikit soal rezim perizinan di bawah UU ini. Dan konon katanya perusahaan, pengusaha udah nggak perlu repot-repot lagi ini untuk izin lingkungan. Cukup bikin pernyataan komitmen aja, udah beres gitu. Hati-hati ya. Ya udah nanti kita bahas episode 2.